Halo semuanya, perkenalkan nama saya Velo Valencia Frins dengan NIM 24301070200043. Di sini saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja diskusi kami yang menjadi makalah dengan judul Sistem Manajemen dan Sistem Pengorganisasian dalam Organisasi Restoran Golden Crepes. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Baik, mulai dari bab 1, pengertian manajemen. Manajemen itu adalah cara mengatur dan mengelola sesuatu agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan teratur. Manajemen itu meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya seperti orang, waktu, dan uang, supaya pekerjaan bisa selesai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen bisa diartikan sebagai seni mengatur segala hal agar berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai dengan baik. Di sini juga ada manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Robin dan Coulter. Manajemen, menurut mereka, manajemen itu merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, menurut Terry, manajemen adalah serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Terus yang ketiga ada juga menurut Stoner. Nah, menurutnya manajemen itu adalah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat menurut John Supriyono. Nah, menurut John, manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerja organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan. Lanjut kita masuk ke bab 2, perkembangan teori manajemen. Nah, manajemen ini sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pemikiran manusia dari sejak dulu. Nah, perkembangan ini pastinya tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang mengiringi perubahan masyarakat dari masa ke masa. Nah, sejak zaman kuno hingga era sekarang ini, manajemen itu telah berevolusi melalui berbagai pendekatan dan pemikiran yang mencerminkan kebutuhan praktis dan ilmiah dalam mengelola organisasi dan sumber daya. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini muncul pula pendekatan-pendekatan baru dalam manajemen seperti manajemen berbasis pengetahuan, knowledge management, manajemen inovasi, dan manajemen strategis. Pendekatan ini menekankan pentingnya informasi, kreativitas, dan adaptabilitas sebagai sumber daya utama dalam menghadapi persaingan global yang dinamis dan kompleks. Manajemen tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tapi juga sebagai proses strategis yang melibatkan penciptaan nilai melalui inovasi dan kepemimpinan transformasional. Untuk keseluruhan perjalanan perkembangan teori manajemen ini, tentu saja dia mencerminkan dinamika dalam memahami dan merespon tantangan organisasi. Misalnya dari yang semula fokus pada efisiensi kerja dan struktur organisasi, manajemen yang kini berkembang itu menjadi disiplin multidimensi yang mencakup aspek teknis, sosial, psikologis, dan strategis. Oke, kita masuk ke bab 3, penetapan tujuan organisasi. Nah, sebagai bahan yang mempermudah kami dalam membahas terkait manajemen ini, terutama dalam organisasi, di sini kami itu telah membuat sebuah organisasi restoran yang bernama Restoran Golden Crepes. Nah, di sini kami juga punya jargon, yaitu garingnya bukan kaleng-kaleng.
Nah, jadi menurut kami Golden Crepes ini adalah tempat makan cepat saji yang wajib dikunjungi, terutama bagi penggemar ayam renyah dan daging juicy yang bikin nagih. Jadi menu yang kami tawarkan di sini itu beragam dengan cita rasa khas yang terinspirasi dari masakan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, struktur organisasi. Nah, kami untuk organisasi restoran Golden Crepes di sini kami ada menentukan beberapa jabatan fungsional yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi organisasi restoran. Nah, yaitu yang pertama ada manajer restoran, yaitu dia sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh atas operasional restoran, laporan penjualan, dan koordinasi staf. Yang kedua itu ada asisten manajer. Nah, di sini kami mempunyai 2 asisten manajer. Asisten manajer pertama itu tugasnya bertanggung jawab dalam hal pengelolaan bagian kasir dan administrasi keuangan di restoran. Nah, di sini ada juga manajer yang kedua itu bertanggung jawab dalam mengelola stok dan gudang restoran, di mana untuk memastikan kebutuhan restoran baik itu bahan baku untuk memasak atau peralatan itu harus selalu tersedia dan aman. Yang ketiga itu ada supervisor. Supervisor ini bertanggung jawab mengawasi operasional harian dan memastikan standar pelayanan dan produksi dalam restoran itu tetap terjaga sesuai standar operasional restoran. Yang keempat itu ada shift leader sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja dan mengawasi pelaksanaan tugas di setiap shift. Nah, yang kelima itu ada kru. Dia adalah bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Nah, mereka juga bertanggung jawab dalam hal melayani pelanggan, memasak, dan menjaga kebersihan restoran. Nah, kru ini biasanya adalah wajah restoran yang akan menentukan bagaimana sih penilaian pelanggan terhadap restoran. Oke, jadi bab 5 ada motivasi. Nah, kami ingin menciptakan berbagai menu ayam yang tidak hanya lezat tetapi juga memadukan kekayaan cita rasa Indonesia, rempah-rempah Nusantara, sehingga menghadirkan pengalaman kuliner yang otentik dan menggugah selera bagi para penikmat masakan Indonesia yang menjadikannya sebagai menu tetap di restoran kami untuk memperkuat identitas kuliner lokal yang kami usung. Nah, di sini kami ada beberapa menyediakan menu. Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan manajemen dalam organisasi ini merupakan aspek yang fundamental. Jadi ini tuh menjadi inti dari jalannya berbagai aktivitas serta mencapai tujuan bersama. Nah, dalam organisasi, kepemimpinan itu tidak sekedar berarti menduduki posisi yang tertinggi di dalam struktur, melainkan mencakup kemampuan seseorang atau sekelompok dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi anggota lain untuk bekerja dengan semangat, dedikasi, serta bertanggung jawab demi mencapai visi dan misi organisasi. Sebagai seorang pemimpin, manajer idealnya memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif yang meliputi manusia, waktu, anggaran, serta informasi. Namun, lebih dari itu, ia juga harus mampu menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai kontribusinya dan termotivasi untuk terus berkembang. Dalam praktiknya, kepemimpinan manajemen bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis atau administratif, tapi juga menyangkut aspek emosional dan sosial yang kompleks. Seseorang pemimpin harus piawai dalam membaca situasi, menyelesaikan konflik, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua lini organisasi. Ada manajemen konflik dan pemecahan masalah. Nah, di sini terkait kasus pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang yang kurang efektif. Jadi manajemen konfliknya, warung steak ini melakukan berbagai pemasaran seperti promosi melalui media sosial, brosur, pamflet, dan spanduk. Tapi sayangnya kegiatan promosi ini masih dilakukan secara tidak teratur dan jarang, sehingga belum efektif untuk mengatasi masalah persaingan yang dihadapi. Nah, jadi perusahaan steak itu perlu merumuskan strategi pemasaran lebih efektif untuk mencegah penurunan pendapatan lebih lanjut. Lalu di sini ada analisis SWOT.
matriks SWOT. Jadi ini berfungsi untuk sebagai alat merumuskan keputusan strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT itu meliputi berbagai langkah. Yang pertama itu ada identifikasi faktor, yaitu membuat daftar peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Lalu strategi strength opportunity. Nah, di sini tuh mengembangkan strategi dengan mencocokkan kekuatan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang tersedia. Lalu yang ketiga ada weakness opportunity, yaitu merumuskan strategi dengan mencocokkan kelemahan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada. Yang keempat itu ada strength atau kekuatan, yaitu membuat strategi dengan mencocokkan kekuatan internal perusahaan dengan ancaman eksternal yang akan dihadapi nanti ke depannya. Lalu weakness, yaitu mengembangkan strategi dengan mencocokkan kelemahan internal perusahaan dengan ancaman eksternal yang ada. Oke, baik, yang kedua ada analisis QPSM, Quantitative Strategic Planning dan Matrix. Nah, di sini tuh kita dapat memilih strategi yang tepat dan dapat juga diimplementasikan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini dilakukan alternatif strategi diperoleh dari matriks SWOT yang menghasilkan berbagai pilihan strategi berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Masuk ke bab 9 yaitu studi kasus. Nah, di sini studi kasus kami mengambil dari yang tadi tentang pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang. Nah, jadi konfliknya itu hari ke hari bisnis itu kan sangat berkembang, bisnis kuliner. Nah, jadi ini terjadi karena ada dampak pengaruh masuknya budaya asing baik dalam gaya hidup maupun bidang kuliner. Nah, warung Steak and Shake ini didirikan oleh Jody Bronto Suseno dan Siti Haryani pada tahun 2000. Nah, warung steak ini memiliki 45 outlet yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini tuh mencakup kota-kota besar seperti Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, Bogor, Lampung, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, dan Solo. Dan Semarang juga. Nah, warung steak ini telah memiliki 1.000 karyawan lebih yang bekerja di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Nah, konsep warung steak ini adalah warung yang menawarkan menu utama steak dengan harga yang sebanding dengan kualitas yang diberikan. Nah, WS ini telah mengambil berbagai langkah pemasaran termasuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI yang dapat menarik minat konsumen untuk menikmati hidangannya. Nah, dengan perkembangan yang pesat di tengah dunia yang terus berkembang ini, dengan banyaknya bermunculan budaya yang baru, maka restoran ini pastinya memiliki konflik yang mengiringinya. Salah satu konfliknya yaitu persaingan di industri makanan yang semakin ketat, terutama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, yang dipenuhi oleh berbagai restoran hingga persaingan di area tersebut semakin sengit dan tentunya bisa menyebabkan penurunan pendapatan dan berpotensi menurunkan profit restoran. Masalah yang terjadi dalam pengelolaan warung steak ini yaitu bentuk strategi pemasaran yang kurang efektif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem manajemen dan sistem pengorganisasian dalam organisasi restoran Golden Crepes. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan saya selama pemaparan. Sekian dan terima kasih.